sahabat sang petualang sosial. Tadi ini masalah sampah itu adanya sekarang kita. Ya. Kalau kita nungguin semua orang harus sadar, emang sifatnya fundamental, basic banget gitu Ya. kan. Basic banget. Kalau kita harus nunggu kesadaran semua orang, pegel. Mau sampai kapan kita nungguinnya? Itu yang perlu kita catat. Pemerintah mohon lihat podcast ini dan mohon tanggapi pernyataan saya. Biar viral, buat Bapak ya. Iya. Ya. Masalahnya hari ini. Cah-cahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumting di channel ieu. Kembali lagi di serial Cah-cahan bareng kawan-kawan dari berbagai dari berbagai latar belakang gitu ya. Mungkin sebagian di Cah-cahan serial 1 sudah ada Kang Boy, Kang Fikri. Tapi sekarang kita kedatangan dua kawan baru, kawan lama kita sebenarnya, cuma di Cah-cahan ini kawan baru gitu ya. Kang, bisa kenalin? Nama? Iya, nama lah. Aduh, nama saya Sani Sani. Kang Sani dari mana? dari Cikande. Cikande, Serang, Ya. Kabupaten Serang ya. Bukan Serang. Sekarang kegiatan apa? Saya kerja di NGO aja. NGO, oke, wah menarik nih NGO. nih. Aduh, NGO. Ini ada kawan kita yang unik. Kalau saya lihat rambutnya ini kayak Ringo Starr di Beatles. Tapi mungkin nggak tahu ini kiblatnya kemana. Pasti ada satu idealisme yang idealisme tertentu lah gitu, sehingga beliau ini punya style tersendiri gitu. Kang, silakan kenalin. Ya, saya Chandra. Chandra, oke, Kang Chandra. Ya, orang Pandeglang, pribumi asli, orang sini Maja gitu kan. Aktivitas sehari-hari apa ya? Buat Freelance. seperti kesenian. Oh, oke. Nah, ini sekarang Rajin. kita ada di warung terserah. Ya, satu hal yang pertama kali saya datang ke sini langsung melihat berbagai karya seni yang dibuat oleh Kang Chandra ini ya. Ya. Nggak beli online kan? Kecuali alatnya. Kecuali alatnya. Ya, kalau alat no problem gitu. Tapi teman-teman di sini ada, mungkin ini kelihatan ya. Kan bisa diceritain dulu apa nih di sini tuh apa tuh? Ini tuh apa? Ini sebenarnya lebih ke kayak space motif aja sih. Space buat ngopi. Space Tapi buat ngopi, gitu. ini motivasinya apa nih bikin kayak gini? Banyak juga tuh. Banyak kan nanti kita bisa lihat ya. Ya, bentuk ekspresi aja sih. Bentuk ekspresi Ya. sesederhana itu ya. Bentuk ekspresi didorong karena ini hampir semuanya kebanyakan menggunakan konsep upcycling. Upscaling. Upcycling. Oh iya. Jadi nambah nilai tukar satu benda yang tadinya demikian menjadi punya nilai lebih. Kayak ini. Ini kan semua bukan dapat beli Iya. kayaknya, tapi ngambil dari pinggiran jalan. Pinggiran jalan. Iya, mau yang gede, mau yang kecil, yang tongkat, semua dari pinggiran jalan. Jadi ketimbang lapuk gitu aja. Gitu. Tapi saya melihat kecenderungan tersendiri gitu, karena karya yang sekarang di display di sini itu kayaknya lebih ke Egypt gitu atau ke timur tengahan gitu. Ini ada bau sedikit kaitan konspirasi nih. Iya. Apa tuh? Kalau saya sampai dengan hari ini meyakini tidak ada yang namanya seni yang original diciptakan oleh seniman itu sendiri. Oke. Nah, tapi semuanya saling terinfluence. Bahkan orang yang pertama berkecimpung di dunia seni rupa pun tanda kutip katakanlah dia meniru ciptaan Tuhan. Ya, Oke. Pengaruh. gitu. Jadi sebenarnya karya itu tidak ada yang original, Ya, tetap kalau terinfluence oleh terinfluence. hasil sebelumnya, lingkungannya gitu ya. Hasil bacaan dia. Hasil bacaan. Tetapi saya yakin, atau mungkin saya kurang main ya, di Pandeglang sendiri nih, Pandeglang sendiri karya-karya semacam ini termasuk baru gitu, yang mampu berani mengekspresikan sedemikian rupa dan termasuk skillnya gitu ya. Oke, kita apresiasi lah gitu ya, terus kembangkan gitu kan.
Nanti kita view lah di sini ada apa aja. Tur ya. Ya, agak ngeri-ngeri juga sih sebenarnya. Ini tinggal dikasih khodam dong gitu. Jangan-jangan ini ada sekte tertentu ini. Ada energinya bang. Ada energinya ya. Iya, setiap hal kan ada energinya. Ini ada energi kan kalau saya pukul Nah. gitu kan. Oke. Di dawaman ayat tuh. Tapi juga ini ada yang unik selain karya seni juga ada karya yang apa namanya ini karya yang tidak biasa juga sebenarnya gitu kan. Ini teman-teman mungkin saya agak dekat lah. Ini Eco Brick, ada beberapa botol. Mungkin langsung sajalah diceritakan motivasinya apa. Karena sebenarnya di sini juga ada Kang Fikri yang memang ada Kang Boy juga, Kang Sarik juga di Serang. Ini sebenarnya secara basically teman-teman ini adalah pegiat lingkungan yang ada di Banten dan sudah berapa tahun Kang Fikri dulu deh berbicara lingkungan nih bergerak. Gerak mulai 2017 akhir, berarti hampir kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. Ya. Ngapain Kang? Itu dulu saya lihat mungut sampah, kemudian apa? Ya mungut sampah lah di pantai gitu kan. Bukannya pantai itu memang tempat pembuangan sampah, ngapain dipungutin lagi? Selama ini kan kita tahunya kayak gitu kan. Orang jembatan biasanya di Pandeglang, mohon maaf gitu, beberapa titik lah gitu ya. Kita lihat di bawah jembatan itu banyak sampah dan kita sering juga lihat orang bawa motor gitu kan, bawa gendolan, dibuang terbang gitu kan, diterbangin jatuh gitu. Dan itu bukannya tempat sampah gitu, sungai dan pantai itu ngapain dipungutin lagi? Ceritain kan? Ya mungkin kalau di langit kita ada apa ya? Langitan, namun cek rumah mah ada atapnya, Ya. mungkin udah banyak sampah juga di atas. Oh gitu. Karena apa? Gravitasinya ke bawah gitu. Iya, jadi Gawat ini memang. Enggak. Suruh Gimana? menceritain dulu Tom. Apa tuh? Awal mau perjalanan mencintai lingkungan. Oh iya, ngapain kan tadi tuh? Maksudnya ngapain itu? Maksudnya buat apa gitu? Kan bikin komunitas lingkungan. Nah, oke. Gitulah. benar pertanyaan. Ya kalau harus balik ke perjalanan awal 2017 itu sama sekali nggak ada niatan buat untuk bikin komunitas atau organisasi di lingkungan ya. Kita bermodalkan bersama teman-teman waktu itu masih benar-benar mengandalkan teman-teman dekat gitu kan, melihat kondisi tempat tinggal atau halaman sekitar sangat tercemar oleh sampah tadi. Iya. Kita bareng teman-teman dekat ngadain kegiatan. Cuma itu doang sih. Awalnya sama sekali nggak ada kepikiran buat ciptain lingkungan atau organisasi lingkungan. Karena resah aja ngelihat sampah Iya. pabalatak. Betul. Hanya itu sih. Oke. Bisa dibilang iseng yang diseriusin ya. Ya. Isinya diseriusin banget. Keisengan yang diseriusin kan. Oke, ya. Isinya Kalau diseriusin. menurut bahasa Jawa mah Witing Tresno Jalanan sokong jalan sama kulino. Jadi dengan seiringnya waktu sering berkecimpung di lingkungan, akhirnya hari ini menjadi pecinta lingkungan. Bisa karena biasa masuk rasa cinta itu Cinta tumbuh karena seiring waktu, Nah, sering terus. sering Gitu. ketemu gitu. Makanya ada istilah cinlok gitu ya. Dan Kang Fikri cinlok Dengan dengan lingkungan, dengan sampah. Seberapa cinta Anda dengan lingkungan? Ini beda. Saya juga pernah ikut, Kang Boy juga pernah ikut mengutin sampah dan bareng Kang Fikri nih. Dan luar biasanya memang kita sampai megang kotoran kan. Ada yang makan, Pak. Hah? Ada yang makan. Orang lingkungan udah nggak mempan dong. Harusnya Ada. hampir saya megang. Ya. Jawa Darat. Ya, pada akhirnya cinta gitu ya. Pada akhirnya cinta. Kemudian bagaimana Kang setelah cinta kan orang kalau udah cinta nih apapun sayang kan, apapun yang dilakukan gitu kan, nggak ama gitu.
apapun hemat gitu kan. Mau ngapain lagi nanti, ini mau sampai kapan dan ngapain, goalsnya apa gitu. Dan mungkin juga bagaimana apa namanya ya strata kedepannya lah gitu. Pertanyaannya banyak banget ya. Oh itu diambil ya apa namanya, yang mana aja lah, pilihlah, jawablah. Ya, yang perlu kita sama-sama ketahui sih sebetulnya gini, kalau kita breakdown lagi terkait lingkungan, sebetulnya kita nyelamatin diri kita sendiri. Kita gerak di lingkungan tuh sama sekali kita bukan nyelamatin anak cucu kita lah, kemudian nyelamatin keluarga kita. Sebetulnya itu balik lagi kepada diri kita. Jadi ya kalau istilahnya apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu. Saya merinding kan, agak emosional ngomongnya nih. Ya walaupun mungkin karena cinta tadi ya. Walaupun sampai 5 tahun hari ini kita ngerasa emang belum apa-apa dan belum ada goal besar yang kita capai gitu kan. Tapi selama hayat masih di badan gitu kan, nah insya Allah akan konsisten sebenarnya. Takut lupa, apa tuh gerakannya dulu tuh? Sama gerakannya? Gerakannya sih tadi itu ya, di awal kita benar-benar berpikiran bikin sebuah komunitas. Kita adain kegiatan waktu itu, kita namain kegiatannya rehabilitasi Teluk waktu itu, karena bertempat di Desa Teluk. Masih ada tadi ya? Dulu itu Sekarang masih ada Teluk. masih, dan sebetulnya Teluk sendiri itu bukan kepada daerah atau bukan kepada desa ya, Iya. tapi secara pengertian Teluk sendiri kan lautan yang menjorok ke Yang daratan. menjorok, ya. Jadi bukan teluk desa dalam artian administrasi, tapi kepada daerah. Dan waktu itu rehabilitasi teluk. Dan kita itu bukan nama komunitas waktu itu. Kita mendorong rehabilitasi itu menjadi program bersama antar pemerintah terkait, antar pemerintah desanya, pemdanya, dan masyarakatnya. Tapi nggak berhasil. Program bersama rehabilitasi itu. Ya belum. Oke, sampai dengan saat ini belum, dan tetapi memang toh sudah melakukan banyak hal gitu ya. Kalaupun tadi kan Fikri sendiri mengatakan bahwasannya belum melakukan apa-apa, tapi mungkin teman-teman nanti bisa visit ke akun IG, medsos dan lain-lain, itu rehabilitasi ya, rehabilitasi, dan ternyata sudah mengepakkan sayap juga. Tapi saya mau fundamental dulu nih ke Kang Boy ini, karena sekarang Kang Boy itu aktif di kegiatan ajar mengajar pendidikan, dan beliau juga bareng-bareng Kang Fikri, ada Kang Sanif juga sekarang. Apa namanya? Saya versi kesadaran lingkungan versi Kang Boy ini, karena beliau kan sekarang pasti dong, saya yakin Tenaga pengajar ya. sekarang kan tenaga pengajar, kemudian juga sudah membaca banyak karakter dan lain-lain. Mungkin kan Siap. di komentari. Kalau saya dulu mungkin sama ya kayak Fikri, memang terlibat di lingkungan itu tahun 2017 ya. 2017 ya. Nggak tahu tuh entah awal entah akhir tuh ya, yang penting 2017. Karena nggak enak diajak teman aja ya. Bisa jadi. Dan sebetulnya saya nggak ada kepikiran kita bakal terjun di lingkungan ya. Dan saya juga maksudnya bukan karena saya tidak mencintai lingkungan. Oke. Siapa sih orang yang tidak mencintai kebersihan ya? Ya. Ada mungkin. Cuma itu ya, pertama tadi diajak sama temen, kebetulan dekat juga, kemudian satu permainan juga, dan mempunyai apa ya, tujuan yang sama mungkin ya, walaupun saat itu belum lebih jauh mencintai ke lingkungan sebetulnya. Nah sampai saat itu kalau saya pribadi mungkin di lingkungan atau di rehabilitasi teluk ya, pada saat itu tidak berjalan lama mungkin ya, karena lebih difokuskan kepada teman-teman di sekitaran teluk. Labuan. Cuma untuk beberapa kegiatan lainnya seperti
pungut sampah ya sedikitnya terlibat gitu ya, maksudnya bukan terlibat, pernah ikut gitu, pernah ikut andil dengan teman-teman rehabilitasi di Labuan pada saat itu. Cuma untuk ke lingkungan sedikit-sedikit saya belajar menerapkan ke anak didik di sekolah. Nah, dari yang dilihatkan oleh Bapak ini terkait dengan apa ini namanya? Ekobrik. Saya juga pernah mengkampanyekan ini di sekolah ya, Kak Chandra sebetulnya. Luar biasa. Cuma tidak semudah yang kita bayangkan ternyata. Mengumpulkan sampah di botol air minum ini tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Ternyata satu botol ini kegedean mungkin ya. Kita pakai yang berapa tuh? Iya. Yang kecil ya. Yang kecil. 1600. Itu mungkin kurang lebih membutuhkan sampah satu plastik gede ya ternyata. Nah, di sekolah itu memang sekolah juga salah satu lingkungan penghasil sampah sebetulnya. Cuma untuk diniatkan menjadi ekobrik ini sangat berat ya, butuh proses yang sangat panjang gitu. Terlebih anak-anak juga harus punya sense ya, harus punya sense of belonging terhadap lingkungan, terutama sampah gitu. Ya kita sedikit-sedikit bisa menerapkan inilah, bisa menerapkan bagaimana anak mencintai lingkungan ya, bagaimana cara anak bisa membuang sampah ke tempatnya, walaupun tidak menghasilkan salah satu produk seperti teman-teman rehabilitasi milenialnya, sampah ini tidak dibuang sembarangan gitu. Okay. Karena ada kata mutiara anadzafatul minal iman ya. Kurang lebih itu menentulah gitu. Dan pada akhirnya gitu, kita semua harus terlibat. Entah itu dia mencintai atau tidak ya, seharusnya kita semua harus terlibat untuk menjaga kebersihan. Itu sih. Okay. Kalau untuk sejarah perjalanannya kenapa kita awal terlibat di lingkungan ya tadi tahun 2011. Ya. Dan dengan sendirinya muncul kesan-kesan Ya. gitu kan. Ya. Kita bisa mengambil nilai-nilai dari mungkin sudah mulai agak melek lingkungan lah gitu ya, sedikit-sedikit ya tersadarkan gitu, dan Ya. sudah menularkan gitu kan, menularkan ke siswa-siswa gitu. Ya dulu pernah mencanangkan ya, Ya. mencanangkan slogan ya, melek mapan. Hmm. Melek mapan itu meretas kelayakan ekonomi masyarakat Pandeglang. Oh iya. Mungkin salah satunya kita menghasilkan produk-produk dari sampah ini. Sebetulnya sampah ini bisa bernilai ekonomi ya. Kalau misalkan kita bisa merecycle-nya. Kayak ini nih, sebetulnya kan ini limbah ya. Ini limbah. Kalau misalkan limbah dimanfaatkan bisa jadi rupiah mungkin seperti itu ya. Dan bagaimana kita mengolahnya sih sebetulnya. Dan sekarang sudah melebar ke bahwasannya limbah bisa menjadi rupiah. Nah ini ahlinya nih. Nah, oke. Ini ada dua orang lagi nih, karena beliau juga sampai dengan saat ini Ya. sudah sudah mempraktekkan. Bagaimana Kang Chandra nih melihat dari sisi korelasi antara sampah dengan rupiah nih ya. Bukan hanya sampah kita artikan kresek dan lain-lain gitu, tetapi juga ada limbah-limbah kayu gitu kan, dan lain-lain lah gitu. Apakah seumpama Kang Chandra sendiri memiliki ke arah sana, atau sementara tadi kan kalau di awal lebih ke mengekspresikan saja gitu. Peluang apa tuh yang bisa kita ambil biar nanti kita bisa tahu bareng-bareng gitu. Kemudian mungkin teman-teman kita di Pandeglang nih, milenial nih, bisa juga bareng-bareng Kang Chandra. Kalau misalkan emang sampah rupiah itu bisa gitu kan. Ya. Cuman paling tidak itu bukan tujuan utama lah gitu. Bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Nah yang paling penting ini bagaimana kita memosisikan sampah ini bukan sesuatu yang harus kita buang gitu. Oke.
sampah ini sesuatu yang harus kita berdayakan. Karena ya Tuhan sendiri tidak menciptakan sampah. Tuhan sendiri tidak Tuhan menciptakan tidak sampah. menciptakan sampah. Itu jelas sekali di surat Ali Imran ayat 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, nggak mungkin kan Tuhan menciptakan sesuatu ini dengan sia-sia. Semuanya bermanfaat. Semuanya punya manfaat. Topik bilang daun jatuh sudah terencana dan ada manfaatnya juga gitu ada ya. manfaatnya. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatinya aja gitu kan. Ya nggak mesti harus ke apa namanya dalam bentuk seni dan sebagainya. Ya. Masih banyak alternatif lain. Ada semut kecil lagi jalan tuh, itu kan banyak serangga semut gitu Ya. kan di lingkungan kita, itu ada manfaatnya ya. Ada Karena ada apa? ekosistem. Ada ekosistem, Ya, kemudian ekosistem. mata rantai gitu kan. Mata rantai ya. Gitu. Ekosistem lingkungan. Tuhan tidak menciptakan sampah dan tentunya kitalah yang menciptakan sampah. Dan tadi quote-nya itu dari Kang Chandra juga, sampah bukan untuk dibuang. Mungkin nanti akan kita explore lagi tuh. Tapi saya akan lari ke Kang Semit. Ya. Bagaimana konsep, karena satu beliau juga dari NGO, sebenarnya masih irisan ke lingkungan gitu kan, ke pemberdayaan masyarakat juga. Ada konsep seperti apa nih Kang untuk Banten gitu ya, keterkaitan dengan sampah? Bagaimana mungkin Kang Seni sendiri sebagai milenial, kita berhak juga dong untuk menilai gitu kan, sesuai dengan persepsi kita, bagaimana sikap kita sebagai warga nih dalam kesadaran dalam lingkungan, terhadap lingkungan gitu kan, mulai dari rumah, kemudian tadi kan kita sudah bukan rahasia buang sampah ke sungai, ke pantai gitu kan, dan juga kita sedikit nggak apa-apa lah apa namanya, bagaimana juga birokrasi kita gitu ya sudah melakukan hal apa gitu untuk apa namanya untuk untuk lingkungan yang bersih di Banten gitu. Ini persepsi kita dan kita sebagai anak muda juga berhak gitu untuk berbicara. Saya mau ngurainya dari mana nih? Panjang. Panjang ya, Yang saya pertama, kepanjangan terus. nggak apa-apa. Jadi kita uraikannya satu-satu aja. Yang pertama mungkin motivasi sebagai personal. Pertama, ini kalau mau jujur memang mungkin basic keyakinan ya, belief atau religion kan. Waktu itu pernah baca bahwa ini jadi khalifah fil ardi, bahwa manusia itu kan menjadi khalifah tuh. Nah, ketika saya baca tafsirnya, ya khalifah itu berarti dia yang mengelola dan sebagainya. Cuman kan kalau kita sendirian nih nggak mungkin. Jadi kita perlu membangun kesadaran kolektif. Contoh kayak banjir nih. Banjir misalnya kan ada fenomena banjir, pasti yang kena kita juga kan. Nah, Barusan kemarin? Nah itu akhirnya yang menjadi korban semuanya gitu. Yeah. Walaupun kita udah hidup bersih, lingkungan kita udah kita tata, tapi yang lain enggak. Nah akhirnya kita kena juga. Maka kemudian saya itu kayak ada yang mendapat ilmu. Mendapat ilmu. Maksudnya nggak bisa ningkat saya kalau sendirian. Maka saya coba belajar. Cara belajarnya adalah dengan masuk ke NGO. Nah kebetulan NGO yang saya kebetulan masuk itu memang ada irisannya dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang lingkungan. Salah satunya itu ada family garden. Nah, saya dulu saya merasa heran dan aneh. Saya kan ditempatkan di daerah pelosok kampung, tapi kenapa masyarakat kayak cabai bawang aja harus beli? Padahal pekarangan rumahnya nih lebar banget. Kok sampai sampai beli gitu kan? Dan mereka selalu bilang, Pak cabai mahal, ini mahal. Bu, ini kan mungkin lihat ruang lingkup ibu nih bisa diberdayakan. Nah di situ kemudian saya coba belajar dan memang ada program pemberdayaan. Jadi kayak botol bekas atau plastik bekas, minyak bekas. Nah kita diedukasi kepada masyarakat bahwa itu bisa dipergunakan. Itu kan cabai kan misalnya ya udah, bisa memang mereka belum punya cabai nih ya kan, mereka bisa beli cabai itu, terus kan kita kasih tahu, ajarin cara pembibitan dan sebagainya. Dan akhirnya ketika mereka sudah merasakan itu manfaatnya, ya mereka akhirnya jadi kesadaran waktu dan proses. Nah sedangkan kalau untuk konteksnya Banten terkait lingkungan, sebenarnya buat di Banten sendiri masih kalau permasalahan sampah juga sama kayak di daerah lain. Nah cuman ini gimana sebenarnya, sampah itu bukan masalah ketika kita bisa mengelolanya dengan benar gitu. Hanya saja mau nggak nih kita mengelolanya, mulai dari individu sampai mungkin pada birokratnya itu. Bagaimana misalnya
nggak hanya sampah tuh nggak cuma dibakar, dibuang, itu kan ngabisin biaya. Ya. Kenapa sih tidak dicari cara yang lebih efektif, bahkan kalau bisa yang menghasilkan ekonomi lagi gitu. Nah disitulah makanya kalau kita mau dari grassrootsnya dulu nih masyarakat, mungkin kita harus melakukan penyadaran secara kolektif itu. Penyadaran secara kolektif. Nah tadi salah satunya udah dilakukan oleh Kang Boy melalui anak sekolah. Memang itu kan investasi jangka panjang yang maksudnya nggak bisa sehari orang langsung sadar, tapi berkelanjutan terus. Nah utamanya sih memang dari kitanya dulu, kita kayak menjadi contoh gitu, trend center. Kalau kitanya tidak mau berusaha juga, ya susah gitu ketika kita akan menggerakkan orang lain. Ya, karena kan belum 1 bulan ya, Banten kan diguyur banjir. Serang yang jarang, bukan diguyur, apa istilahnya? Dilanda banjir. Kalau guyur hujannya ini dilanda banjir, bahkan kabarnya dan sesuai dengan dokumentasi di kota Serang sendiri sampai ke kabupaten juga ada ya. Masjid Banten ya, Masjid Agung Banten, yang di Banten Lama yang memiliki nilai sejarah luar biasa itu sampai banjir ya. Di Pandeglang, di Lebak juga kan ada kerusakan rumah dan lain-lain gitu. Dan itu harusnya menjadi pembuktian terbalik bahwasanya memang kita harus sadar gitu terhadap warning. Dan sadarnya itu harus secara kolektif tadi yang disampaikan Sandik gitu ya. Cuman ada yang aneh gini Kang, saya memang saya baca di koran, jadi pernyataannya bahwa katanya ini adalah siklus, ini adalah memang sering terjadi. Loh, kok logikanya jadi mikir udah jadi ngerasa bahwa ini mah udah biasa. Seharusnya bukan begitu dong. Seharusnya gimana caranya hal ini nih jangan terulang. Ini kok malah bilangnya ini adalah siklus, ini memang bisa sering. Pengen masuk. Jadi kan masuk lagi ya? Iya, masuk. Nah, kamu pikirin nih baru dari. Jadi kan aneh gitu loh, kenapa bilangnya ini adalah siklus tahunan atau misalnya ini adalah hal. Jadi seolah-olah ketika ada banjir itu lumrah, harusnya kan melakukan evaluasi. Bahkan kemarin kan di sana tuh ada yang meninggal tuh. Ada yang sampai meninggal berapa orang ya? Kemarin tuh kalau nggak salah 5 atau 6. Pertama mungkin yang anak kecil karena dia nggak bisa berenang, terus yang ada yang tersengat listrik juga dari banjir. Karena terendam kemudian harus pendek listriknya. Makanya kenapa? Jadi memang pola pikirnya dibangun juga nih, bukan hanya dari masyarakat tapi juga mungkin birokrat yang punya kewenangan di situ tuh harus mulai berbenah. Jangan sampai tahun depan tuh kejadian lagi gitu. Maksudnya recovery-nya juga biayanya besar. Dan mindsetnya bukan menerima bahwasanya ini adalah siklus lingkungan. Iya, jadi kok malah Coba seenggaknya yang kita lihat kan kalau selokan penuh sampah bukan siklus gitu kan, mampet gitu kan. Iya, ekologi dihadapi sama teologi. Sama teologi ya, keyakinan ya. Oh ya, nggak masuk jadinya ya. Tentu sebenarnya semakin menarik gitu karena tadi sudah mengiris juga sesuai dengan pengalaman Kak Sani ya memang sih bukan dilema ya, jadinya orang kampung mengeluh dengan harga bawang mahal atau harga cabai mahal gitu kan, yang padahal di kita lahan masih luas, banyak lahan mati bahkan ya, itu sudah mengiris ke ekonomi ya, pemberdayaan. Dan kita mungkin kan karena sudah mau maghrib nih, Kang Chandra akan mengulas lagi. Tadi sudah berbicara bahwasanya sampai dengan saat ini saya belum berbicara bisnis. Ketika berbicara recycle, berbicara karya seni gitu yang memanfaatkan limbah-limbah tadi. Tetapi potensi yang Kang Chandra lihat nih dengan memaksimalkan tapi menyikapi sampah dengan benar kemudian bisa bernilai rupiah gitu. Karena kan kesadaran paling fundamental gitu. Tetapi kemudian setidaknya biar hati kita terbeli gitu ya, diantaranya dengan money gitu kan, jangan dibuang nih ke laut gitu kan, tapi bikin eco-brick karena nanti setelah jadi eco-brick bisa jadi apa-apa, mungkin bisa mengomentari juga ada bank sampah gitu. Tapi ya saya kepanjangan sih. Iya kan kayak eco brick ini kan ini bahan mentah gitu. Nah bahan jadinya nanti
ketika udah dibuat kayak furniture rumah gitu kan, kayak meja, kayak kursi gitu ya, terus kayak bedeng tanaman, bahkan bisa juga dibuat tembok, kan bukan tembok penyangga kayak gini kan, kayak tembok yang menghalang aja biasa gitu, dari dinding bisa kayak gitu. Itu yang dari yang gampang banget, yang semua profesi bisa buat ya, ekobrik gitu. Ekobrik ya. Ya lebih lanjutnya mau banyak gitu kan, ada yang buat paving block gitu kan, yang plastik. Oh iya. Ya dibuat macam-macam lah gitu kan. Nah, apalagi yang organik gitu. Nah, ini Pandeglang khususnya dari Banten lah, kan banyak nih lahan gitu kan. Iya. Nah, kita bisa manfaatin dari limbah organik. Bisa jadi kompos, bisa juga jadi pupuk ataupun mikroorganisme lokal. Itu dari sampah rumah tangga, dari sampah dapur gitu kan. Nah, peluang gas bos. nah selain itu juga peluangnya bisa kita buat ke bank sampah juga. Sampah ya gitu kan. Adanya ngebiasain dari dini untuk pilah sampah dari rumah. Kalau kita mau ekspor banyak sebenarnya peluang, tinggal kita mau apa enggak. Kayak yang organik bisa dibuat maggot, nanti maggot buat makan, Oh, buat iya. sini banyak lah gitu kan. Iya. Apa namanya? Saya juga. Ini kan kita berbicara kesadaran ya. Ya, karena yang saya jujur aja lah. Saya notiin itu dari dulu gitu kan, di rumah itu buang sampah di dapur kan biasanya ada tong sampah tuh. Itu kan disimpan, gitu. Setelah penuh dibuang ke belakang rumah, Ya. gitu kan? Atau Bapak nggak ngasih tahu ke orang rumah. itu dulu saya ceritain dulu. Ini kan ini berbicara apa namanya? Ada kita, budaya kita gitu terhadap sampah, masyarakat kita. Atau mungkin punya semangka ya? Oh, tadi udah pesen kan? Sebelah saya sampai Terus saya Tinggal closing udah. Ya. Beneran balik makan Pak. apa namanya, budaya kita itu sampah itu ketika apa namanya memproduksi sampah di rumah, disimpan di tong sampah, kemudian dibuang ke belakang rumah, dibakar gitu. Dan itu rata-rata seperti itu. Gitu. Tetapi memang kita pun menyadari bahwasannya pasti pemerintah juga tidak diam, tidak juga apa namanya berhenti berpikir gitu kan, bagaimana caranya agar memiliki sistem dan sarana prasarana lingkungan gitu untuk mendukung kebersihan di Pandeglang gitu, khususnya ya, atau di Banten. Saya melihat bahwasanya nilai-nilai fundamental, maksud saya, yang harus ditumbuhkan, yang harus disampaikan gitu. Karena ya orang bilang ngapain gitu pusing-pusing, orang bisa dibuang ke belakang rumah, toh di kampung luas ada jugrang, masih jugrang kan jugrang sejenis kali kecil. ya, ada biasanya tebing-tebing gitu kan, kampung itu biasanya yang tebingnya itu dipakai buat buang sampah. Kadang-kadang yang agak kota dikit tuh kayak Labuan Pandeglang kan, ada sungai, iya kota dikit lah, dibuangnya ke apa, ke jurang juga, kalau nggak pinggir jembatan lah, ke pinggir jembatan gitu. udah mainstream gitu. Udah, dan itu harus kita akui, maksud saya gitu, kita harus mengakui itu bahwasanya kita melakukan, kita sudah apa namanya, melakukan penistaan terhadap lingkungan gitu. Dan apa namanya, semoga kita bisa belajar dari semua itu, kemudian mulai bisa melakukan apa namanya, pemikiran baru dan cara baru dalam menyikapi sampah dari rumah sampai sampai sebagaimana mestinya gitu. Pemerintah ada TPS 3R, kemudian ada TPA, desa-desa juga sebenarnya di Pandeglang khususnya kan sudah mulai membangun TPS gitu di sudut-sudut kampung. Akan tetapi memang belum hulu ke hilir, masih ada yang masih numpuk di di TPS itu. Kalau udah penuh kan ya jangan-jangan TPS-nya nanti jadi sampah juga gitu kan. Kayak tong-tong dulu kan yang gitu, tongnya juga tong sampah malah jadi sampah juga gitu. Tapi sampahnya jadi ada kejadian itu. Iya kan? Jadi penampung air hujan doang. Nah, mungkin yang mewakili closing statement kan, gue lagi makan seblak ya. Di sini ada seblak juga nih di warung terserah di Perum apa di kompleks apa nih? Buranten Asri. Bisa main ke sini buat sharing tentang
budaya, seni budaya gitu kan, seni rupa gitu. Ada seni pahat di sini, ada seni cocok. Ini kan seni cocok. Kalau ini seni pahat ya, ini seni cocok nih. Kalau bikin ekobrik itu ada kelas baru seni cocok. Ada yang mau closing statement? Apa ini? Ini Nanti aja buat closing statement siapa aja. Cuma saya tadi menggarisbawahi terkait yang ini. Ya. Channelnya apa namanya? Sang Petualang Sosial. Sahabat Sang Petualang Sosial. Tadi ini masalah sampah itu adanya sekarang kita. Ya. Kalau kita nungguin semua orang harus sadar, emang sifatnya fundamental, basic banget gitu Ya. kan. Basic banget. Kalau kita harus nunggu kesadaran semua orang, pegel. Mau sampai kapan kita nungguinnya? Itu yang perlu kita catat. Pemerintah mohon lihat podcast ini dan mohon tanggapi pernyataan saya. Ya viral, konten Bapak ya? Iya. Ya. Masalahnya hari ini, kalau kita nunggu kesadaran semua orang, pegel mau sampai kapan? Mau sampai Pandeglang tertimbun sampah. Jadi masalahnya hari ini, maka kalau kita ngandelin kesadaran semua orang, tadi akan butuh proses waktu yang lama banget, akan pegel kita nunggunya. Jadi pemerintah harus bisa mengelola ini, harus bisa membuat kebijakan terkait ini gitu kan. Kalau pemerintah, kalau kita bernegara gitu kan, tujuan kita bernegara pun kita pengen ada yang bisa mengatur kehidupan kita loh, Ya. untuk bagaimana hidup berbangsa yang baik dan yang modern gitu kan. Oke. Tapi kalau hari ini negara gagal untuk mengurusi soal sampah sekalipun gitu kan, ya tujuan bernegara kita saya rasa gagal. Jaga. Oke, karena Perlu kita evaluasi. oke. Saya yang harus evaluasi perkataan saya. Negara perlu evaluasi. Saya ada beberapa kata saja. Masih ada Kang Sandra? Udah. Yang mana nih? Yang poin? Sebenarnya udah mau habis. Ya. Tadi masyarakat kemudian tersandarkan dan secara kolektif, dan pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran agar hidup semakin teratur, kemudian terfasilitasi gitu kan, sarana prasarananya layak, sehingga antara kesadaran masyarakat dan tugas pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana tadi kawin gitu kan, ketemu match gitu. Ya. Match, ada matching antara kesadaran kolektif masyarakat dan tugas pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana, mulai dari TPS kemudian ke TPA. Di TPA juga lagi-lagi tadi filosofinya, sampah itu bukan untuk dibuang, tetapi sampah itu untuk diberdayakan, karena ada harta dalam sampah, ada rupiah dalam sampah gitu. Oke teman-teman, karena nggak mungkin kita konser bareng adzan, ini sudah mau maghrib. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Cah-cahan. Iya, harus. Screenshot dari sini aja. Di konten Sang Petualang Sosial, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, terima. Dan jika ada kata-kata yang mengandung nilai, maka kita ambil bersama-sama, karena kita juga masih belajar menginginkan satu perubahan yang nyata. Kita belajar untuk berubah, dan perubahan itu harus bersama-sama dilakukan. Tapi saya alhamdulillah sudah azan maghrib teman-teman. Tetapi saya ingin memview ini karya-karya dari Kang Chandra. Di antaranya ada Kang, sedikit yang bisa diceritain nih. Tapi udah maghrib ya? Kita view aja ya. Ini karya Kang Chandra. Wow. Kemudian ada ini tadi ekobriknya. Ini juga koleksi Kang Chandra. Bukan ya Kang Boy ya. Mohon maaf. Ini
Ini bukan Mata Satu, Kang, bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Oke. Di sana, wah. Ya. Ini yang paling menonjol. Ada ini juga, teman-teman. Ini ada perkawinan, apa namanya? Perkawinan antara alam dengan apa namanya? Ekspresi seorang Kang Chandra. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Ditunggu apa namanya komentarnya. Mungkin ada saran masukan untuk podcast selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Salam sang petualang sosial.